Halo teman mudaku sekalian, kamu pernah ngerasa kayak gini nggak? Udah nyobain banyak hal tapi tetap nggak ada yang cocok gitu. Dan akhirnya ngerasa nggak punya skill, nggak punya passion, nggak punya bidang yang dijagoin, bingung mau fokus kemana. Ya takut salah jalan, takut gagal, dan takut buang-buang waktu. Kamu pernah ngerasa kayak gitu nggak? Tenang, kita sama, dan dulu aku juga kayak gitu. Kita berdua juga nggak sendirian. Ada 87% orang yang terjebak juga mencoba bidang hal yang salah selama bertahun-tahun. Dulu aku juga pernah ngalamin fase bingung gonta-ganti bidang. Ngerasa nggak punya bakat, nggak ada skill, takut gagal gitu. Sampai akhirnya aku nemu dan mencoba metode ini yang benar-benar ngerubah hidupku dari bingung jadi punya jalan. Aku yakin ini juga bakal ngebantu kamu juga. Yes, aku bakal share 3 cara gampang dan simple yang udah aku lakuin buat nemuin skill dan bidang yang cocok untuk diriku sendiri. Mungkin metode ini juga bisa kamu pakai. Dan abis nonton ini dijamin kamu bakal lebih ngerti harus mulai dari mana. Jangan malas, jangan nunggu-nunggu lagi buat mutusin harus fokus kemana. Karena menurut Bill Gates dan Warren Buffett pun, kunci sukses adalah ketika kita bisa fokus mulai dari sekarang. Biar yang kita lakuin selama ini nggak sia-sia. Oke, mulai dari yang pertama adalah yaitu kita harus tahu apa yang bikin kita ketagihan. Ketagihan di sini maksudnya adalah apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita enjoy sampai kita lupa semuanya gitu. Contohnya adalah gampangnya coba ingat-ingat apa yang bikin kita lupa waktu, entah lupa waktu, lupa makan, atau bahkan lupa dunia ini saat kita ngelakuinnya gitu. Contoh nyatanya adalah aku sendiri. Oke, aku adalah orang yang seneng banget ngedit teman-teman. Dulu tuh aku sampai lupa makan, sampai lupa waktu, sampai lupa semua orang kalau aku lagi ngedit. Jadi bener-bener lupa semuanya saking aku seneng dan enjoy banget gitu. Kita coba mulai dari hal-hal yang kita seneng dulu. Karena kalau kita enjoy ngelakuinnya, seneng ngelakuinnya, biasanya itu adalah tanda awal gitu kalau kita punya potensi di situ. Contohnya sekarang, yes, aku pernah jadi freelance editor, bahkan sekarang aku jadi content creator yang dimana aku kadang masih ngedit gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang nanya, oh aku suka main game Dav, aku sampai lupa waktu, sampai lupa makan kalau main game. Tetap teman-teman harus kritis dan harus mempertanyakan dulu kenapa teman-teman suka hal itu dan tujuannya apa ketika teman-teman mendalami hal itu. Jadi tetap harus kritis terhadap hal-hal yang lagi teman-teman kerjain. Oke, yang kedua dan ini menarik banget yaitu adalah coba-coba. Jangan males. Yes, ini gampang banget sebenarnya tapi banyak banget yang masih nge-skip gitu teman-teman. Contohnya adalah ketika kita ganti tahun deh, misalnya ganti tahun ke 2024 dan 2025, kita tuh selalu ada mikir, oh aku ingin mencoba ini. Tapi pikiran itu hanya menjadi perencanaan aja. Jadi kebanyakan mikir tapi nggak action gitu. Dan itu percuma. Tips gampangnya kalau dari aku, coba-coba segala hal sebelum bilang nggak bisa. Karena aku yakin teman-teman tadi banyak mikir, banyak perencanaan karena mungkin takut gagal, mungkin takut gimana-gimana. Ya mindsetnya coba segala hal, ya coba-coba segala hal sebelum bilang nggak bisa. Nih aku kasih contoh ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah 7 tahun lalu, dimana ini adalah video aku YouTube gitu teman-teman. Dari 7 tahun lalu aku pun udah bikin YouTube edukasi, tips and trick tentang cara menghilangkan noise pada video, contohnya kayak gini ya. Dan yes, dari awalnya dulu aku nggak tahu cara jadi content creator, akhirnya aku mencoba bikin 1 video, 2 video, 3 video. Memang di awal susah banget gitu. Tapi pada akhirnya aku enjoy ngelakuinnya, aku seneng ngelakuinnya dan ternyata aku bisa gitu. Karena sebelum aku aku action, pikiranku tuh aku nggak bisa, ini susah gitu. Dan pada akhirnya setelah aku coba dan setelah aku evaluasi ternyata aku bisa dan akhirnya aku sekarang 7 tahun kemudian aku menjadi content creator yang dimana ya cukup gede lah ya gitu kan ya. Dan aku punya audiens teman-teman dengan segala pengalamanku di content creating ini. Nih contoh lagi yang paling mudah adalah public speaking. Dulu aku adalah orang yang gak mau banget public speaking karena aku malu, aku takut, aku grogi dan yang lain-lain gitu lah ya. Yes, jangankan public speaking, dulu tuh aku ngomong di depan 2-5 orang aja, itu aku malu banget. Dan pada akhirnya ketika aku punya mindset coba-coba dulu sebelum bilang gak bisa. Dulu ya aku bilang gak bisa, tapi pada akhirnya di tahun 2022 nih di layar di depan ini fotoku di tahun 2022 ya teman-teman. Tahun 2022 di mana aku mencoba public speaking pertamaku. Yes, di awal aku mempunyai ekspektasi gagal, mempunyai ekspektasi ini bakal grogi, ini bakal takut dan lain-lain. Itu wajar untuk awal gitu. Tapi pada akhirnya ketika aku mencoba public speaking terus-menerus, ini public speaking kedua, ketiga, keempat dan seterusnya di sini ya. Hingga saat ini aku udah menjadi public speaker di 60 lebih event yang dimana sekarang public speaking tuh adalah salah satu hal yang dulunya aku gak bisa.
Sekarang jadi bisa, malah bisa banget gitu. Enjoy ngelakuinnya, kayak biasa aja udah gitu. Gak ada grogi sama sekali, dan pada akhirnya public speaking menjadi salah satu skill yang sangat aku banggakan terhadap diriku sendiri. Itulah kenapa aku tuh selalu bilang, cobalah segala hal sebelum bilang gak bisa. Karena belum tentu kita beneran gak bisa. Bisa jadi kita bisa bahkan jago gitu teman-teman. Tapi kalau memang gagal itu wajar, karena dari gagal kita jadi tahu gitu mana yang cocok dan mana yang gak cocok. Makanya kita harus coba dulu. Oh, kalau gagal dan ini memang gak cocok buat kita, oh berarti ini memang gak cocok gitu. Tapi kalau gagal dan tapi kita seneng ngelakuinnya, ternyata ini cocok, kita bisa belajar dari sini gitu. Ya udah, itu berarti bisa menjadi decision kita antara cocok dan gak cocok. Jadi intinya coba dulu sebelum bilang gak bisa. Oke, selanjutnya adalah Ikigai Method. Oke, kalau teman-teman dengar kayak Ikigai apaan tuh Dav gitu, mungkin kedengarannya ini akan susah, tapi mudah kok teman-teman. Sebenarnya gampangnya adalah kita mencari titik temu antara 4 irisan ini. Apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apakah bisa dibayar di situ, dan apakah orang butuh gitu. Dan ketemulah Ikigainya kita teman-teman, Ikigai ya. Ketemulah titik temu itu sendiri. Kalau masih bingung, segampang kita menjawab pertanyaan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dibutuhin orang lain, apa yang bisa kasih kita cuan gitu. Kalau masih bingung, ini aku coba isi. Ada 4 pertanyaan di sini. Apa yang aku suka? Nih, tadi aku udah cerita kalau aku tuh suka banget editing, teman-teman. Aku tulis di sini. Aku suka editing. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang kita bisa? Apa yang aku bisa di sini ya? Apa yang aku bisa? Oke, dari 6 tahun lalu aku udah belajar editing. Ya udah, aku tulis editing, paling nggak aku tahu dasarannya gitu. Dan bisa di sini disclaimer, bisa di sini nggak harus yang paling jago, nggak harus jadi profesor dulu, nggak harus jadi sarjana editing dulu misalnya contohnya. Ya udah, kita tahu dasarnya, kita udah bisa tulis editing. Oke, selanjutnya adalah apa yang dibutuhin orang lain. Apa yang dibutuhin orang lain di sini, kita harus mencari memang data atau data pasar ataupun data kebutuhannya gitu istilahnya ya. Dan kalau kita lihat memang editing dibutuhin orang lain teman-teman. Orang-orang tuh butuh editor, orang-orang butuh editor. Akhirnya yang dimana aku menjadi freelance editor. Dan lanjut yang keempat adalah apakah bisa kasih cuan gitu. Yes, tentu kalau orang-orang lain butuh, ini pasti bisa ngasih cuan gitu. Ketika ada demand-nya, pasti kita bisa cari duit di situ, teman-teman. Yes, contohnya aku sendiri, aku dulu jadi freelance editor, jadi freelance videographer juga, dan akhirnya aku jadi content creator sekarang, yang juga masih ngedit sih, kayak gitu. Coba cari 4 irisan Ikigai ini, kalau ini punyaku, dan gimana punya teman-teman. Karena 4 irisan ini bisa jadi jalan teman-teman mau coba mengembangkan skill yang mana, bidang yang mana. Contohnya, kalau aku menemukan skill dan bidang misal tentang editing ini, oh ya udah aku mencoba untuk belajar skill editing terus-menerus sampai jadi yang paling jago di situ, istilahnya kayak gitu. Selanjutnya, kalau ada yang nanya, Dev, kalau cuma keisinya 2 irisan doang gimana? Misal aku suka dan aku bisa gitu. Kalau saran dari aku, coba memang cari 4 irisan itu tadi teman-teman. Misal contohnya kalau teman-teman suka, teman-teman bisa, dan tapi teman-teman gak bermanfaat buat orang, percuma. Tapi teman-teman gak bisa dibayar di situ, ya percuma gitu. Gak bermanfaat buat teman-teman. Misal kalau teman-teman, contoh lagi nih ya, kalau teman-teman bisa dan ternyata bisa dibayar di situ, ternyata dunia butuh, tapi teman-teman gak suka, ya buat apa? Pasti teman-teman gak happy dan gak enjoy ngelakuinnya. Jadi cobalah cari ikigainya teman-teman, cari dari 4 irisan ini, apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, apakah bisa dibayar di situ, dan apakah dunia butuh. Seperti itu. Cari ikigai kamu. Oke, kesimpulannya, mulai dari cari apa yang bikin kita senang, eksperimen coba-coba, dan coba metode ikigai yang udah aku jelasin tadi. Proses ini memang tidak instan, dan ekspektasikan untuk proses ini tidak instan dan sulit teman-teman, karena memang realitanya seperti itu. Tapi setiap langkahnya aku yakin bakal bikin kita lebih dekat ke jalan yang pas buat kita. Terakhir, aku cuma mau bilang, jangan cuma nonton video ini doang. Ambil action sekarang dan komen di bawah apa hal pertama yang pengen kamu coba setelah nonton video ini. Atau cerita deh pengalaman kamu selama ini, siapa tahu bisa bantu dan menginspirasi orang lain juga. Yes, sedikit cerita, kemarin aku naik go-kart teman-teman, dan aku ngobrol sama bapak drivernya. Kita ngobrol-ngobrol di situ dan ada satu kalimat yang aku ingat dan ini menampar banget. Kadang kita nggak perlu tahu semua jawaban sekarang, mas. Hidup terbaik adalah jalani sambil mencari tahu. Wow, aku tertampar. Intinya nyoba gagal nyoba lagi itu proses yang semua orang hebat lewatin gitu. Ya udah, kita jalanin aja sambil cari tahu gitu. Kalau kita nggak mulai hari ini, aku yakin besok kita akan jadi orang yang sama aja, stuck, bingung, dan enggak kemana-mana. Video ini bukan cuma buat kamu, tapi juga buat aku sebagai tamparanku juga ketika aku malas suatu saat gitu teman-teman. Karena aku selalu yakin satu-satunya yang bisa ngerubah hidup kita, ya cuma diri kita sendiri, bukan orang lain. Sepakat nggak? Yes, terakhir jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka video seperti ini. Kalau rame, aku bakal bikin video-video kayak gini lagi. Kamu juga bisa saranin aku bahas apa, coba komen aja, nanti aku bikin videonya. Dan see you di video berikutnya. Sikat.